Ternyata lebih penting keluarga kami pasti ada yang peduli. Negara pasti peduli kepada kami. Ibu juga tahu negara mampu memberikan fasilitas pendidikan ini karena ada yang juga peduli, yaitu Anda semua yang dengan cerahan hati peduli pada negeri ini dengan semangat saling berbagi. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kota Bumi kepada Bapak Ibnu Sakir. Kami persilahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik, di acara pagi hari ini adalah acara mengenai Text to School ya. Tapi sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Seperti yang dibilang oleh Mas Beji tadi selaku MC, nama saya Ibnu Sakir. Saat ini saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kota Bumi. Salah satu dari tim dari SMA 1 adalah Mbak Yopi. Silakan berdiri Mbak Yopi. Nah, itu kalau memang ada yang ingin kenal dengan Mbak Yopi. Itu salah satu alumni SMA Negeri 1 tahun 2013 ya Mbak Yopi ya, lulus. Baik. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dalam hal ini diwakili oleh Ibu Elisa. Yang terhormat, yang saya hormati segenap staf pengajar yang ada di SMA Negeri 1 dan adik-adik siswa SMA Negeri 1 yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami di KPP Pratama Kota Bumi untuk mengadakan acara Text to School di SMA Negeri 1 ini. Jadi sesuai dengan yang dibilang oleh MC tadi Mas Bedi, bahwa tema dari Text to School pada pagi hari ini adalah sadar pajak, bukti peduli pada negeri. Jadi bagaimana kita akan bisa menjadi sadar akan pajak? Tentunya untuk bisa sadar akan pajak, kita pertama-tama harus tahu lebih dulu apa itu pajak. Kalau tadi Mas Beji katakan tak kenal maka tak sayang, nah seperti itu. Jadi tujuan dari Text to School pada pagi hari ini adalah kami dari Direktorat Jenderal Pajak yang pertama ingin memberikan pemahaman, memberikan pengenalan kepada adik-adik semua mengenai apa sih itu pajak. Kemudian nanti akan dijelaskan pula apa jenis-jenis pajak yang ada di negeri kita ini. Kemudian apa itu NPWP. Kemudian bagaimana caranya nanti kita ini membayar pajak. Kemudian tujuan yang kedua adalah dari penerimaan pajak itu manfaatnya apa saja. Jadi peranan pajak bagi negara kita itu sampai seberapa besar nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita Bapak Fadlan. Jadi kalau kita bicara mengenai pajak, tentunya ini terkait dengan masalah pengelolaan keuangan negara. Adik-adik ada yang tahu
di mana kita bisa membaca pengelolaan keuangan negara secara garis besar. Gimana kira-kira? Adik-adik ada yang tahu? Yang sudah pernah belajar materi ekonomi? Pelajaran ekonomi? Adik-adik kelas 12 mestinya udah tahu ya. Gimana kita bisa membaca secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau kita baca pengelolaan keuangan negara itu adalah ini adik-adik semua di APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya bawa ini adalah APBN tahun 2023. Jadi di APBN itu ada sisi pendapatan, ada juga sisi belanja negara. Jadi kalau dari sisi pendapatan negara itu terdiri dari 3 sumber. Yang pertama adalah dari perpajakan, yang kedua adalah dari penerimaan bukan pajak, kemudian yang ketiga adalah dari hibah. Dari ketiga komposisi pendapatan negara ini, yang terbesar adalah dari mana adik-adik? Ada yang tahu? Oke, benar. Pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor perpajakan. Kalau di dalam APBN tahun 2023 ini, negara mentargetkan pendapatan negara itu sebesar 2.463 triliun. Itu duit semua loh adik-adik ya. Dari 2.463 triliun itu, yang dari pajak adalah sebesar 2021 triliun atau sekitar 82%. Jadi memang negara kita ini sangat tergantung sekali dari pendapatan sektor perpajakan. Kemudian kalau kita bicara mengenai sisi belanja negara, digunakan untuk apa saja uang yang telah didapatkan dari sektor perpajakan tadi. Jadi bisa saya sebutkan di sini, belanja negara itu yang oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah untuk pendidikan. Jadi pendidikan ini bisa untuk biaya BOS, bisa juga untuk biaya pembangunan sekolah, bisa juga untuk beasiswa. Kalau tadi adik-adik berprestasi, ada beasiswa dari negara untuk adik-adik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berapa anggaran pendidikan yang masuk dalam belanja negara? Anggaran pendidikan dalam belanja negara adalah sebesar 234 triliun. Jadi kalau kita tadi melihat dari sisi pendapatan dari pajak itu sekitar 82%, bisa dibayangkan kalau nanti di suatu saat pendapatan dari pajak itu tidak mencapai 82%. Tentunya itu nanti akan berpengaruh terhadap belanja negara. Berpengaruh juga mungkin bisa ke belanja pendidikan. Kalau yang tadinya 234 triliun, karena pendapatan pajak itu berkurang, bisa-bisa nanti anggaran pendidikan juga ikut berkurang. Kalau anggaran pendidikan itu berkurang, efeknya dana BOS mungkin jadi berkurang. Kalau dana BOS itu berkurang, tentunya orang tua adik-adik harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya sekolah. Jadi di acara Textbook School ini kita mengharapkan adik-adik nantinya apabila sudah memasuki dunia kerja, baik itu sebagai pegawai ataupun sebagai usahawan, kita mengharapkan adik-adik nanti bisa menjadi generasi yang sadar pajak, ya, sadar dan taat pajak, dalam artian bahwa nanti setelah adik bekerja, setelah adik-adik semua itu mempunyai penghasilan, adik-adik melaporkan penghasilannya secara benar dalam SPT-nya, kemudian membayarkan pajak yang berutang
sesuai dengan ketentuan yang ada di perundang-undangan perpajakan. Nanti oleh pemateri akan dijelaskan juga mengenai apa itu pajak pusat, apa itu pajak daerah, jenis-jenis pajak, pajak penghasilan itu apa, pajak pertambahan nilai itu apa. Jadi nanti acara kita ini kita bikin santai tapi serius ya. Jadi nanti lebih banyak interaktif aja, adik-adik nggak usah tegang. Nanti ada banyak kuis, ada banyak games. Yang terpenting mungkin ya ada banyak door prize-nya ya Mbak ya. Nah itu yang ditunggu kata Ibu Elisa ya. Mungkin itu saja biar kita bisa menghemat waktu, biar adik-adik bisa lebih memahami mengenai materi perpajakan. Cukup pengantar dari saya di acara Tech School pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu atas sambutannya, sekaligus memberikan sedikit-sedikit bocoran tentang perpajakan ya, yang nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Kak Fadla. Sambutan selanjutnya dari Kepala SMA N1 Kota Bumi yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Bidang Humas kepada Ibu Eliza, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semangat untuk kita semua. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Departemen Keuangan khususnya pajak. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku SMA 1 Kota Bumi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di aula SMA 1 Kota Bumi dalam rangka sosialisasi dari Departemen Keuangan. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu, saya mohon maaf ini mewakili dari kepala sekolah karena tidak bisa hadir pada hari ini karena ada sesuatu hal di Bandar Lampung, jadi beliau minta diwakilkan. Kemudian anak-anakku ini ada kebetulan dari Departemen Keuangan khususnya pajak, kita dikasih kesempatan, kebetulan memang kalian juga dapat kan ya waktu kelas 11 ya materi tentang pajak. Nah, ini nanti akan diberikan oleh dari bapak-bapak ibu khususnya dari kantor pajak, sekedar bisa kalian mengingatkan kembali materi tersebut. Mungkin nanti ada permainan-permainan, ada game, ada segala macam, ada tanya jawab, juga bisa nanti kalian sampaikanlah ya apa yang kalian mau. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan lebih dan kurang. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eliza atas sambutan yang telah diberikan. Kita sekaligus penyerahan plakat ya Kak ya? Ya, kami persilahkan kepada Ibu Eliza untuk bergabung di tengah. Kemudian kami undang Pak Ibnu untuk memberikan plakat atau kenang-kenangan dari KPP Pratama Kota Bumi ke SMA Negeri 1 Kota Bumi. Boleh difoto, teman-teman juga boleh ikut foto, boleh ikut story. Agak tengah lagi Pak? Iya. Ya, tahan. Foto dulu. Oke, sekali lagi. Oke. Sudah? Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah
Untuk SMA Negeri 1 Kota Bumi. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak dan Ibu. Iya. Tadi kita udah dengar sambutan dari Bu Eliza dan juga Pak Ibnu, udah diinfokan sedikit. Nah, kita mau pemanasan dulu. Walaupun udah panas sih, adik-adiknya udah semangat banget soalnya Kak. Tapi kita pengen tahu lagi lebih semangatnya seperti apa ya Kak ya? Benar. Kita bakal apa ya Kak? Bakal apa tuh? Joget-joget ya, Kak? Bakal joget-joget. Jadi kita akan ada sedikit flash mob. Jadi dimohon kepada adik-adik ya untuk bisa berdiri dulu kita. Boleh baris di sebelah-sebelah sini yang ruangan-ruangan kosong di sini atau ada yang mau ke depan sini di sebelah sini. Ke depan. Ayo jangan ragu-ragu. Ada hadiahnya. Ayo Kak, kita undang Kak Yopi, Kak Amel, kemudian ada Kak Indah Mana ini yang untuk maju ke depan. suka kita ikut. joget TikTok? Sini nggak apa-apa, sini. Maju dek, harus keluar dari meja, harus keluar dari mejanya, harus keluar. Nah, oke. Dah, Kak Yopi sebelah sana Kak. Iya. Kak Yopi ini alumni kalian loh, alumni SMA 1 loh, ini kakak kalian ini. Oke, udah siap? Yang di belakang nggak ada yang duduk nggak? Kak aman semua ya, berdiri semua ya. Oke aman. Mau pakai mic apa enggak? Nggak usah. Sabar. Oke, udah siap? Semua fotograf dan Ngeplay. ya, ayo Kak. Panitia lihatin dong yang paling semangat nanti kasih hadiah. Ibu.
Kita semua silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Rizal juga itu. Boleh semua bareng-bareng, tapi kita belum dapat pemenangnya ya. Panitia, kakak panitia sudah dapat pemenangnya belum? Belum ya? Belum. Ada nggak yang mau dapat hadiah? Ada. Oh, saya gitu kan. Gimana nih Kak? Kita lanjut dulu ya. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah. Kita lanjut ke games. Kita games dulu. Tadi udah lompat-lompat. Kok mus ya? Padahal bentar. Emang tahu itu yang mana kayaknya dulu. Kita mau games dulu ya Kak. Kakak operator di sebelah sana sudah siap juga. Kita bakal main games. Gamesnya adalah apa Kak? Tebak kata. Tebak kata. Jadi tadi sudah just mandi ya. Sekarang agak Oh gitu. Sekarang pakai otak ya. rulesnya itu jadi nanti ditayangin itu kata-kata yang ada selama 10 detik. Nah, nanti tunjuk tangan yang udah dapat Katanya. katanya. Oke. Disusun aja. Disusun. Enggak, tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan ya. Nanti dapat hadiah. Ya, yang paling cepat berarti. Kakak tolong dilihat. Kakak panitia juga bantu lihat ya. Yang paling cepat yang mana? Udah siap? Contoh dulu satu. Udah siap belum? Teks Ghost to School 2023. Oke, udah siap main game. Oke, kita lihat yang pertama. Langsung angkat tangan, naik dulu. Oke itu. Oke, kasih tahu. Apa? Satu. Gimana Kak? Betul. Kita kasih hadiah. Dapat. Yang udah jawab kasih kesempatan temennya jawab. Oke, udah ya. Diselesaikan berarti udah selesai tadi. Yang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Langsung. Itu tuh. Belum Enggak boleh. itu juga udah terlanjur ya. Oh. Ya, betul. Jangan diucapin dulu, jangan tunjuk tangan dulu. Nanti dikasih tahu siapa yang paling cepat. Iya. Oke, dah. Selanjutnya. Yuk. 1, 2, 3. Oh, yang sono. Itu tuh, Kak. Yang belakang dulu. Oke, yang lain turun, yang belakang, yang paling belakang pojok. Ayo. Apa ayo? Wah. Betul. Ayo cepet dulu, nunjuk dulu. Oke. Lanjut. 1, Lanjut. 2, 3. Ayo. Oke. Salah. Ayo. Ya. Iya, betul. Tapi bener temperamen sih bener ya, tapi itu bukan yang dimaksud. Rata-rata kejebak. Ramennya temperamen. Apartemen, nggak apa-apa, coba lagi. Masih boleh ikutan kok. Oke, next. 1, 2. 3. Oke, yang itu nanti itu jangan dijawab dulu. Yang belakang dulu, iya kamu. Oke, bener. Kurang cepet ya, angkat tangan dulu. Oke ya, siap? Ya Kak. 1, 2, 3. Ayo. Nggak ada? Iya, yang ini. Ya. Betul. Semangat banget. Sampai kaget. Kaget Pak ya. Sama Pak saya juga. Nggak apa-apa deh. Oke, next. Yang lebih heboh ya, 1, 2, 3. Itu dulu. Betul. Kurang cepat. Ayo gercep Yang depan dong. kurang cepat dari tadi. Next. 1, 2, 3. Itu dulu. Apa? Betul.
Berapa lagi Kak? Kak Nazar berapa lagi Kak? Berapa lagi nih? Masih berapa lagi? 4 lagi, masih banyak. Masih banyak. 1, 2, 3. Ini yang pojok. Salah. Mana lagi ya? Ulangin. 1, ulangin lagi. Wah, tunggu dulu. Ganti dong, next. Kita next dulu. Oke, siap ya? Siap, oke. 1, udah ganti game, ganti. Sekolah. Oke. 1, 2, 3. Ini. Oh iya. Jadi pengen. Jadi lapar. Oke, siap. Tenang. Yuk. Yuk, Kak. Perhatikan. 1, 2, 3. Yang ini dulu ya. Ya. Televisi benar. Akhirnya. Setelah kolase ya. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ini dulu. Betul. Motor apa? Iya. Ini dulu. Yang ini dulu. Tenang, masih banyak. Wah. Lagi ada lagi. Udah habis ya? Oh, udah habis. Nanti kita ada lagi, tenang. Aduh. Masih banyak. Aduh, agak aus ini Kak. Iya, aus nih kayaknya ya. Tapi nanti dapat ya. Iya, masih banyak, kita masih banyak. Masih dapat. Oke, kita beranjak ke acara inti. Karena tadi udah main games, udah pemanasan dan udah dapat hadiah juga. Kita masih banyak hadiah lainnya, tapi sebelumnya kita sembari mengikuti materi dari Kak Fadlan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah Kak Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang semangat, kalian kurang semangat ya? Kita ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, perkenalan ya. Kalau tadi kan dibilang sama MC dan Pak Ibnu sudah ngomong tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya tidak akan membiarkan kalian sayang kepada MC dan Pak Ibnu saja. Oke ya. Jadi perkenalkan, kalau kakak-kakak yang lain bisa inilah ya. Kita dari tim penyuluh KPP Pratama Kota Bumi. Belakang itu ada Wasayani selaku fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Bumi, dan saya di sini Fadlan Salzaridaulah selaku fungsional asisten penyuluh pajak Kota Bumi. Jadi itu penyuluhnya, saya asistennya. Nah, jadi ada yang mau tahu nggak kerjaannya asisten penyuluh atau penyuluh itu apa? Siapa yang mau tahu? Pasti angkat tangan karena saya megang coklat kan? Boleh tahu gak di sini ada ketua kelasnya siapa? Namanya siapa? Makan. Coba maju. Gak bisa. Kita perkenalan dulu. Nama saya Fadlan. Rido Gizali Makan kak? Rido ya panggilannya ya. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Ya. Kira-kira Rido ada nggak nih cita-cita atau pengen jadi pegawai pajak kayak Mbak Yopi? Kita tanya, boleh di-spill gak gajinya, Bu? Baca-baca katanya 12 juta bener apa? Baca buku yang lain ya. Di sini.
Jadi gitu ya. Berarti di sini mau tahu kerjaan penyuluh pajak kita apa? Oke, berarti kamu di sini akan bantu saya menjadi asisten penyuluh pajak. Oke, siap ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang jawab harus asisten penyuluh pajak. Kalau asistennya nggak bisa, baru asistennya lagi. Kalau misalnya pertanyaan kalian misalnya susah kayak, Kak gimana sih Kak strategi pajak untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan gitu kan? Saya aja nggak bisa jawab kan? Nah kita serahin ke Mas Ian, biar yang jawab, oke? Siap? Kalau tadi kan Pak Ibnu sudah jelaskan kalau acara kita kali ini adalah serius tapi santai. Tapi tadi saya lihat kalian semangatnya pas main games kan. Saya di sini ditunjuk sebagai pemateri. Padahal kan saya juga main games ya sebenarnya. Gimana kalau kita main games saja? Daripada kita serius tapi santai, tapi kita ada jadi santai, ini serius gitu. Gimana ya? Oke, kalau dalam permainan berarti kita ada rules-nya kan ya, ada peraturannya. Nah, saya di sini punya 3 peraturan. Yang pertama, aturannya kalau di Kemenkeu itu ada tingkatannya. Teman-teman sekalian dibilangnya itu sebagai teman keu atau temannya Kemenkeu gitu kan, Kementerian Keuangan. Atau kalau di bawahnya Kemenkeu itu ada lagi instansi yang ngurusin pajak, itu namanya Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Kita biasanya menyebut dengan istilah kawan pajak. Jadi adik-adik sekalian ini di sini kita sebut dengan istilah kawan pajak atau teman pajak ya. Dan di sini saya dan tim bisa disebut dengan kakak pajak gitu, karena bapak dan ibu itu jatahnya guru ya, yang tiap hari bertemu dengan kalian dan mewakili orang tua kalian di sekolah itu. Jadi kita manggilnya kamu kawan pajak, saya kakak pajak. Mulai sekarang saya manggilnya kakak ya. Lagi muka kita juga nggak jauh beda kan sebenarnya, nggak tua-tua banget lah ya. Ya, siap. Sama malah katanya. Nah mirip tuh. Ya Dok ya. Nama saya juga ada Ridonya, Fadlan Zalza Ridhoullah. Berarti kita, nah cocok. Minta tipsnya Mbak Yopi lah ya jadi pegawai pajak gimana dari satu. Siap. Oke, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, setiap ada sesi tanya jawab, misalnya mau nanya, angkat tangan, dipersilahkan kan. Nanti izin memperkenalkan diri, nama saya misalnya Rido gitu ya. Kita harus jawab semuanya, halo Rido, bisa? Kita coba ya. Terus nanti setelah dia jawab, setelah memperkenalkan diri, terus kalian jawab, dia harus ngomong lagi, kakak nanya dong gitu. Terus kita jawab, iya dong gitu ya. Siap ya? Iya. Coba kita coba ya, satu dong. Perkenalkan diri dulu. Yuk silakan. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Rido. Nama panggilan aja ya, karena nanti kita juga susah nanggepnya. Ulangin. Ya silakan perkenalkan. Perkenalkan nama saya Rido. Kakak pajak mau nanya dong. Sip ya, rulesnya itu. Oke. Kita udah masuk ke aturan yang kedua. Sekarang kita masuk ke aturan yang ketiga. Yang aturan ketiga itu saya di sini suka agak lupa, suka pelupa gitu ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu saya lupa materi atau aduh kita di sini mau ngapain sih? Jawabannya bersenang-senang ya. Dan kalian harus nyautin bersenang-senang. Siapa yang bisa ketika saya ngucapin kata itu dan kalian nyautin, kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah ya, Do ya. Siap? Kita coba ya. Mau apa kita di sini? Nah gitu ya. Nanti yang cepat, Rido bantuin nunjuk siapa yang paling cepat, dia kasih hadiah ya. Tapi nanti agak ke tengah Dok. Terus aturan yang ketiga, kalau nanti di setiap saya mengucapkan kata KPP Pratama Kota Bumi, kalian harus ada yang nyeletuk jawab mantap. Oke? Mantap ya. Misalnya ya, perkenalkan nama saya Fadlan Zalza Ridhoullah, saya pegawai di KPP Pratama Kota Bumi. Nanti yang paling cepat Rido yang nunjuk dapat hadiah. Oke? Semoga aja saya nggak nyebutin ya. Oke, itu kelemahan saya jadi saya gunain biar kita kasih hadiah kalau saya ngucapin. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Baik asisten? Siap. Oke, kayaknya Dok, kamu bisa pegang mic juga Dok. Duet kita di sini ya Dok ya. Ya. Nah, kita masuk
ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah sadar pajak, bukti peduli pada pada negeri. Dan tema kegiatan kita hari ini adalah Tax Goes to School. Apa dok? Tax goes to school. Nah, Tax Goes to School. Nah ini sadar pajak, bukti peduli pada negeri. Kayaknya tadi udah belajar slogannya ya? Iya, tadi kita udah belajar slogan. Coba sekali lagi kita bareng-bareng slogan lagi. Ayo. Sambil ini ya, sambil dikasih gerakannya kamu yang mimpin Tax Goes to School ya. Bareng-bareng berdiri dulu, coba berdiri dulu semuanya. Berdiri. Siap ya? Ayo bareng-bareng ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sadar pajak, bukti peduli pada negeri. Bagus, ini kamu emang udah cocok jadi asistennya asisten. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya, slide berikutnya. Nah, di sini. Ya, kawan-kawan kita bisa lihat di sini. Coba pikirkan kenapa hal ini masih bisa terjadi. Banyak ada jalan rusak, sekolahan rusak, gitu kan? Jalanan nggak beraturan, gitu. Itu kan nggak di kota bumi banget ya. Kota bumi banget kan nggak ada nih kayak gini ya. Wait, bukan saya ngomong. tenang. Gak ada. Nah, sekarang kenapa hal ini kira-kira bisa terjadi ya? Enggak, ini bukan tanya jawab, Nanti ada sesi tanya jawabnya, tapi ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang akan terjadi apabila pembangunan seperti gambar ini, di manakah sumber dananya? Kira-kira sumber dananya dari mana? Ya, berarti ini sumber dananya sebagian besar nanti kita bisa lihat dari mana ya. Nah, ada yang pernah dengar gak apa itu APBN dan bisa menjelaskan? Ayo siapa? Kan pernah diajarin sama Bu Yanita. Mau kamu yang jawab apa kamu lempar ke teman? Ke siapa? Ke Aldi. Ya coba silahkan. Enggak nyampe ya? Berarti maju. Bawa buku ya? Perkenalkan, nama saya Aldi Nyau. Kakak pajak izin bertanya. Iya. Kakak nanya dong gitu ya. Enggak apa-apa, lanjut. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Landasan hukumnya pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kepanjangannya apa APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, itulah ya. Kita udah dengar APBN itu. Ini buat kamu, silahkan duduk lagi. Ini kembali ke asisten. Tepuk tangan dulu buat Aldi ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi sudah dijelaskan sedikit materinya dengan Pak Ibnu bahwa APBN 2023 mungkin agak kelihatan ya, cuma garis besarnya APBN ini kita di situ kita bisa lihat kita bagi menjadi dua, ada pendapatan negara dan belanja negara. Kalau kita lihat dari nilainya sih gede belanjanya deh, ada pendapatannya ya. Cuman ya kita berfokus saja dulu kepada pendapatan negaranya. Itu kita bisa pendapatan negara itu dibagi 3 tadi kata Pak Ibu juga kan. Ada perpajakan, ada PNBP, ada hibah. Nah, PNBP itu pendapatan negara bukan dari pajak ya. Nah, itu kita lihat perpajakannya kok nilainya lebih gede jauh ya. Porsinya di dalam pendapatan negara pajak itu ada 82%. Ya. Nanti di akhir acara ini kayaknya ada games juga, dan gamesnya itu berkaitan pertanyaannya tentang materi yang kita bawakan. Jadi tolong diperhatikan. Jadi nanti pas biasanya saya kasih clue kisi-kisi, kalau saya tekanin terus kata-katanya berarti itu keluar biasanya ya. Berarti perpajakan tadi sumbangsih buat pendapatannya, proporsinya ternyata pajak itu ada berapa?
82% begitu besarnya ya. Bisa kita lihat. Nah, terus di sini kita mau tahu dulu siapa sih yang mengelola pajak? Siapa, Dok? Ayo, ada yang tahu nggak? Kamu aja yang jawab. Habis. Ada lagi. Direktorat Jenderal Pajak nggak? Bener nggak? Salah satunya. Oke ya, kita lihat bener gak? Nah, ternyata pajak itu dibagi jadi dua. Ada pajak yang masuknya ke pusat, ada pajak yang masuknya ke daerah, gitu kan? Nah, kalau untuk pajak yang masuknya ke pusat itu dikelola oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, prioritas untuk kepentingan negara. Prioritas utamanya itu untuk kepentingan negara. Nah, jenis pajaknya ada apa aja? Ada PPH atau pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM untuk yang barang mewah, dan bea materai. Jadi pajak motor nggak masuk ya, pajak motor nggak masuk. Nah, sedangkan pajak daerah itu dikelola oleh Pemda. Nah, itu ada pajak motor, ada pajak restoran, itu ada di pajak daerah. Berarti kita fokus ke pajak pusat karena kita dari DJP. Nah, sekarang kita ibaratkan nih, Rido adalah seorang pembayar pajak. Rido ini punya bayar pajaknya ke negara 1 juta per tahun. Itu bisa dapat apa aja? Nah, itu ada dibagi-bagi, cuman kecil ya. Dialokasikannya itu banyak. Untuk pendidikan 76.000 dari sejutanya Rido tuh. Berarti Rido termasuk penyumbang untuk ya kegiatan-kegiatan yang ditopang oleh pajak. Mau ngapain kita di sini, Dok? Oh, siapa, Dok? Ayo, oke, kita kasih coklat dulu. Siapa namanya? Anggi? Andi? Sorry, kita tolong ya, Dok. Oke? Nah, itulah ya uang sejutanya Rido tadi bisa dipakai buat itu. Nah, terus namun faktanya katanya ternyata mungkin itu secara teorinya seperti itu, uang dialokasikannya proporsi seperti itu. Tapi kenyataannya ada free rider problem. Artinya apa, Dok? Masalah bebas berkendara nggak? Nah, free rider masalah bebas berkendara, bener nggak, teman-teman? Nah, free rider problem itu gini, kita ibaratkan ya. Di sini ada bendahara kelas nggak? Siapa bendahara kelas? Ya, siapa salah satunya? Siapa namanya? Merinda. Ya, Merinda boleh nanya nggak? Ada uang kas nggak tiap bulannya atau tiap ini ya? Ada. Siapa yang paling males atau jarang bayar uang kas? Siapa? Jangan-jangan kamu sendiri. Banyak. Banyak yang nggak bayar. Nah, itulah makanya terjadi defisit ya, gedean belanjanya daripada pendapatannya. Kayak berarti kita umpamakan aja Rido inilah ya, jarang bayar uang kas ya, Do ya. Nah, kamu free rider problemnya di sini, Do. Jadi ada orang yang jarang, yang harusnya dia bayar pajak tapi jarang bayar pajak. Itu makanya pendapatan negaranya kan berkurang ya dari pajak. Nah, itulah namanya free rider ya. Jangan, Do ya, nanti kalau udah punya uang banyak bayar pajak ya, Do ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Ada yang mau jawab? Nggak ada. Dok, mau jawab nggak, Dok? Ya, bisa, apa yang bisa kamu lakukan, Dok, sebagai generasi muda? Kita sebagai generasi muda ini kan kayaknya belum terlalu belum terlalu Tua. Iya, Ya, kan muda. Kayaknya kita belum harus bayar pajak gitu. Jadi kita harus tahu dulu pajak itu pajak apa aja. Jadi harus tahu tentang pajak itu apa gitu. Oke, paling kalau kecilnya gitu. Ya, boleh ya, Do ya. Kalau gitu kita boleh nanya di sini, tunjuk satu teman kamu siapa, Dok, yang mau ditunjuk? Siapa ya? Random aja, Kak ya. Iya. Ini Kak, Rexel ada tadi, Kak. Tadi katanya mau siapa nama? Coba kasih mic-nya, Dok. Nyampe nggak ya? Atau maju? Kurang. Ya. Kenalkan, nama saya Keisha.
Kakak pajak mau nanya dong. Lah, nanya ya, berarti nanya dong. Nggak jawab. Kayak kakaknya. Enggak, ini jawab dulu nih. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sebagai generasi muda? Kan kalau saya kan belum bisa bayar pajak karena saya belum bisa beli nama sendiri. Jadi mungkin nyuruh orang tua dulu yang nyuruh bayar pajak. kan saya kan memang kan masih SMA. Jadi motor belum punya, mobil belum punya, bayar pajak juga belum, apa yang mau dibayar. Jadi ya nyuruh orang tua dulu bayar pajak tiap tahun tiap bulan. Berarti ini pulang dari sini semuanya pada nyuruh orang tuanya bayar pajak ya. Oke, gitu, makasih ya. Siapa namanya? Kesia ya. Kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa, Kesia? Jadi manajemen, di manajemen. Manajemen apa? Manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi. Nggak mau jadi pegawai pajak? Pengen sih kak. Nah, kalau mau jadi asistennya Rido, jadi asistennya Rido, mau nggak? Iya sih pengen, cuma kan otaknya nggak nyampe sana. Enggak otak. Oke, makasih ya Kesia. Nih, boleh dikasih coklat ya. Jadi banyak ya, ternyata cita-cita itu kan beragam. Rido cita-cita jadi apa, Dok? Saya ini masih bingung sebenarnya kak. Ya. Semua orang di dunia ini bingung ya, Bang? Iya, tapi kalau nggak bingung udah di akhirat. Ya. Jadi apa cita-cita? Salah satunya deh. Salah satu. Selain pegawai pajak tadi ya. Kayaknya saya jadi itu kak, apa namanya, sejarawan gitu, asli sejarah soalnya. Amin, bagus. Nah, jadi apapun profesi kalian nanti, berarti yang bisa dilakukan oleh generasi muda adalah gapailah cita-cita setinggi mungkin, cepet kaya raya kan, bahagia hidupnya, bayar pajaknya. Karena kan dengan kalian bayar pajak mungkin karena di Indonesia ini sumber pendapatannya emang sebagian besar dari pajak. Jadi mau nggak mau untuk strategi sekarang kita harus banyak bayar pajak gitu ya. Makanya kalian kita doain aja nanti semuanya sukses, kaya kan, bisa menyumbang untuk negara. Jadi nanti kalian jangan jadi free rider ketika kalian kaya raya, tapi kalian ikut bantu bayar pajak, oke? Nah, ini di tiap negara itu ternyata cita-cita beda-beda. Di Indonesia sebagian besar jawabnya pengen jadi YouTuber. Mungkin ya, karena kayaknya YouTuber kaya-kaya ya zaman sekarang ya. Nah, terus di negara lain ada tuh. Di Saudi Arabia tuh namanya poet, apa tuh? Artinya ada tahu nggak artinya? Baca dan artinya. Gak ada yang tahu? Oke, gak ada yang tahu berarti. Ini dream job-nya ya. Nah, ini kalian ini kan generasi Z sadar pajak. Nah, ini adalah kewajiban perpajakan dalam urutannya ya. Nah, kita ibaratkan sekarang si Rido ini sebagai wajib pajak nih, calon wajib pajak. Setelah lulus kuliah atau dapat kerja kan nanti kalian mau nggak mau nanti daftar NPWP ya. Gimana sih urutannya? Yang pertama itu daftar. Sebagai wajib pajak ini Rido harus mendaftarkan diri. Terus Rido nanti ngitung pajaknya sendiri, penghasilan dia segini, dihitung pajaknya berapa. Setelah ketemu pajaknya berapa, Rido bayar. Setelah dibayar baru lapor. Itu garis besarnya daftar, hitung, bayar, dan lapor. Terus untuk selanjutnya kewajiban pajaknya nih. Untuk daftarnya untuk sekarang bisa di e-registration ya. Berarti kalau misalnya di online bisa ireg.pajak.go.id. Nah, itu kita daftar NPWP secara online. Nggak ada lagi tuh sekarang daftar NPWP ke kantor pajak. Untuk orang pribadi itu daftarnya online. Nah, terus yang kedua hitung nanti ketemu uangnya berapa baru dihitung. Kayaknya kan udah dapat juga ya materi perpajakan ya, jadi udah tahu lah ya garis besarnya secara menghitungnya. Atau nanti kalau belum tahu bisa datang ke kantor KPP Pratama Kota Bumi. Siapa Dok? Tadi jawab siapa Dok? Oke, kita kasih coklat Dok ya. Kita ulangin ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum tahu cara menghitung pajak bisa datang ke kantor pajak. Nah, nggak ada mantap. Terus selanjutnya buat bayar pajak itu bisa melalui e-billing. Nanti caranya bisa lebih lanjut kita bahas. Terus yang terakhir lapornya itu adalah melalui e-filing atau lapor online ya, lapor SPT online. Nah, ini cara daftar NPWP tadi melalui IREG. Mungkin untuk teman-teman sekalian kan belum waktunya
daftar NPWP, jadi saya lewat. Tapi nanti ini inilah tata caranya. Nah, terus hitung pajaknya, karena wajib pajak ini secara garis besarnya kita bisa jadi dua bagiannya, ada yang orang pribadi dan ada badan. Kalau badan tuh yang kayak CV, PT, mungkin orang tua kalian ada yang punya PT, CV, badan usaha, nah itu masuknya badan, bukan orang pribadi. Nah ini tutorial cara bayar pajak, bisa masuk buat kode billingnya di DJP online. Nah, lapor pajak secara online itu namanya surat pemberitahuan atau SPT. Itu sekarang untuk orang pribadi bisa dilakukan melalui handphone di djponline.pajak.go.id. Mungkin Bu Eliza udah tuh lapor pajak pasti. Kalau guru-guru kan udah punya NPWP tuh pasti udah pada lapor pajaknya. Nanti ketika kalian sudah punya NPWP jangan lupa lapor pajaknya, karena untuk orang pribadi itu punya kewajiban bayar dan lapor. Bayar pajaknya harus tepat waktu dan lapor pajaknya itu tepat waktu 3 bulan setelah berakhir masa pajak, atau bulan Januari, Februari, Maret terakhir tuh biasanya setelah tahun masa pajak berakhir. Nah ini lapor pajaknya bisa melalui e-filing. Nah cuman nanti di tahun 2024 1 Januari mungkin yang udah 17 tahun atau ada yang udah punya pengen buat NPWP setelah kalian lulus, itu NPWP dihapuskan dan menggunakan NIK. Nah, jadi NIK itu kita disamakan dengan NPWP. Nah, di sini perubahan formatnya NPWP orang pribadi menjadi NIK, NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk itu 16 digit angka masih. NPWP cabang ada nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, ini untuk teman-teman sekalian yang misalkan ada yang pengen tahu info seputar perpajakan, bisa melihat di edukasi.pajak.go.id ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian di situ nanya, Kak kenapa sih kita udah bayar pajak tapi kok masih ada jalan rusak, sekolah rusak gitu ya. Nah, kita di sini menjelaskan bahwa pegawai pajak ini kita ibaratkan seperti ayah kalian yang kerja nyari duit, ya kan? Kerja nyari duit, terus kalian adalah rakyat. Nah, bapak kalian sudah kerja nyari duit, ngasih uang belanja ke ibu. Terus di rumah kamu buka tuh meja makan, loh, Pah, kok nggak ada makanan? Berarti kira-kira nyambung nggak nanya ke bapaknya? Nah, jadi kan bapaknya nggak tahu tuh ya, kenapa di meja itu kosong gitu kan? Nanyanya ke yang megang duit gitu. Kalau tugasnya berarti di sini tugas pegawai pajak cuman nyari duitnya, mungkin gitu ya. Ya mungkin itu aja materi hari ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Saya Fadlan dan asisten saya Rido. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Udah kan sama dianya ya? Udah nih Kak, ini udah mau dipakai sampai besok-besok, tahun depan boleh nggak? Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Fadlan. Sampai tercengang saya, luar biasa Kak Fadlan. Terima kasih ya Rido tadi sudah mendampingi Kak Fadlan. Dan kita tadi udah mendengarkan banyak sekali informasi ya Kak ya. Sekarang sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan. Yo, 3 orang pertama dulu. Ada yang mau tanya? 1, 2, 3, udah. 1, 2, 3 ya. Itu Mona yang ternyata adalah satu-satu ya. Boleh maju dulu sini, satu-satu. Perkenalkan, nama saya Alinyo. Kakak pajak, mau nanya dong? Kak, ada nggak sih inovasi terbaru dari Dijen Pajak untuk kedepannya nih? Inovasi misalnya dalam hal membayar pajak gitu. Secara kan dulu kan secara tradisional, mungkin secara modern itu bagaimana gitu? Kita langsung jawab aja ya. Inovasi ke depannya. Nah inilah ya. Pertanyaan inovasi. Jadi
acara kita pada hari ini itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyadarkan, karena kalau kita nyuruh bayar yang di atas itu sudah kita lakukan. Kita ada tim pengawasan, kita ada tim penagihan gitu ya, itu sudah kita lakukan, tapi mungkin kita harus perbaiki akarnya gitu. Kalau kita nonton bola gitu ya, timnas sekarang kan yang diambil oleh pelatihnya itu pemain-pemain muda. Kenapa nggak yang udah jago aja yang seniornya? Ternyata yang mau dilatih itu dari yang juniornya gitu. Makanya di sini kami hadir di sini untuk menyadarkan bahwa calon-calon wajib pajak ini nantinya akan pajak. Oh penting ya pajak itu gitu. Nanti kedepannya kalian nggak ada lagi free rider dan kalian semua bayar pajak. Itu salah satu inovasi. Mungkin inovasi pajak bisa ditanyakan ya. Sudah atau datang ke KPP Kota Kapalulu. Siapa yang jawab nih? Nah, kamu aja ya jawab. Udah cukup jawab nggak? Atau nanti kalau belum puas, udah ya? Ya, sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini terima kasih ya. Untuk kita sudut pandang orang pribadi aja ya, orang pribadi. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa ada bagian pengawasan, ada bagian penagihan. Nah, untuk orang pribadi itu kewajibannya kita umpamakan lah, ada ini pegawai jadi guru kayak intinya gitu ya. Berarti kan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan atau dinas gitu ya, pendidikan sudah dibayarkan pajaknya. Jadi kewajiban untuk orangnya itu untuk lapor pajak. Kapan sih waktu lapornya? Misalnya ini di tahun 2022. Berarti lapor nanti bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Itu hanya lapor aja. Lapornya bisa di DJP online. Jadi kita nanti dapat bukti potong kalau kita pegawai telah dipotong, nanti kita nanti lapornya di situ. Apabila kita tidak lapor, itu ada sanksi administrasinya. Untuk orang pribadi itu 100.000, untuk badan usaha itu 1 juta. Dikasih administrasi kalau tidak lapor gitu. Terus dari besarnya itu dulu, mungkin nanti kalau banyak bisa cukup menjawab atau ada yang kurang? Oke, cukup ya. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi satu? Kamu banyak-banyak mau jualan mau dong coklatnya. Ya dong. Pernahkah nama saya itu? Kalau pajak ya dong. Iya dong. Jadi gini kak, kan kadang-kadang kalau saya lewat pasar atau itu, kebanyakan angka-angka terus kayak terus segala macam itu kalau lewat pasarnya itu ada bisu yang narik duit 2.000 masuk di sini. Itu masuk pajak ini enggak? Tapi kan ada Jadi gini, kan tadi yang dijelaskan ya, bahwa leader kita itu adalah pajak yang masuk ke pusat. Tapi nanti kalau suatu-waktu Ridho melihat saya di situ mengumpulin duit, baru bisa ditanya saya. Tapi mungkin kayaknya Bu Elisa besok bisa disuruh ke sini kali ya, di sini materi biar nanti kamu tanya lagi tuh ya, nggak masuk tuh ya. Nah, tapi lo kasih keberaniannya. Yang belum dapat hadiah apa-apa siapa? Ya apa? Perkenalkan nama saya Dita. Kak, boleh Kak? Jadi gini, tadi kan sempat menjelaskan tentang motor itu. Tadi saya dengar ada kalau kita mau daftar pajak itu kayak pajak penghasilan kalau nggak salah ya.
Jadi kan di Indonesia ini nggak semua orang kayak punya pekerjaan tetap gitu. Maksudnya kayak ada mungkin yang guru atau ada pengusaha yang sudah pasti ada penetapan pajaknya masing-masing sesuai dengan profesi tersebut. Bagaimana jika orang-orang yang dia nggak punya pekerjaan tetap kayak misalnya pemulung atau orang-orang yang maksudnya kerja buruh segala macam itu masih wajibkah bayar pajak atau bayar pajak tapi ada minimal tertentu? Bagus pertanyaannya, terima kasih Gila ya. Ya kan kamu belum sama kan? Ya apa-apa. Karena pertanyaannya bagus, ya tuh. Karena tadi dijelaskan bahwa kalau pegawai kan ya ada pekerjaannya, ada pemotongnya, jadi bayar pajaknya udah nggak dipikirin tuh, gampang dia tinggal lapor doang. Nah gimana buat usahawan yang nggak ada perusahaan, yang mereka dapat penghasilan juga nggak tetap? Nah di sini ada aturan tuh dari DJP mengeluarkan bahwa untuk usaha UMKM atau ya itu memiliki penghasilan di bawah 500 juta setahun itu tidak dikenakan pajak. Jadi untuk kayak pemulung, pedagang-pedagang kecil itu memang tidak wajib bayar pajak, gitu kan. Nah, adapun nanti penghasilannya sudah di atas 500 juta, berarti dia sudah harus bayar pajak. Berapa pajak yang harus dibayar? Itu 0,5% dari omset kotor. Nah, cuma dihitung dulu nih omset dia selama sampai 500 juta dipisahin. Kalau dagangan nih, 500 juta udah, ternyata omset dia 600 juta misalnya, berarti 100 juta yang dikalikan dengan 0,5%, gitu ya. Sudah cukup menjawab? Sudah. Iya, sama-sama. Boleh dong. Apakah itu masih ada pembayaran pajak masih berlaku atau tidak ada dan tidak diambil? Tidak pajak kendaraan motor ya. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan Kesha ya. Kesha, tadi kan di slide kita jelaskan bahwa ada dua nih pajak, ada yang masuk ke pajak pusat, ada yang masuk ke pajak daerah. Ada yang bisa menjelaskan nggak atau menjawab Kesha? Teman-teman? Video lagi mau jawab dong. Iya, coba gimana? Menurut kamu pertanyaannya gimana? Nah itu, jawaban itu ya, hampir kena sebenarnya. Jadi mungkin ini garis besar dari Indo ada yang benar. Ya guys ya. Jadi untuk pajak kendaraan itu masuknya ke pajak daerah yang mengelola itu daerah gitu ya. Kalau kita mengelola di pajak penghasilan, pertambahan nilai, barang mewah sama biaya materai. Kita yang hanya masuk ke pusat. Jadi kalau yang pajak motor kenapa mati misalnya bayar atau segala macam itu masuknya ke daerah. Oke ya. Terima kasih share pertanyaannya ini. Oke, selanjutnya siapa namanya? Iya dong. PNS ya. Nah, untuk PNS ini ternyata pajaknya itu
ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya bukannya penghasilannya dipotong, tapi tetap secara perhitungan ada perhitungannya. Penghasilannya sendiri kenapa mereka sendiri. Cuma nilai pajaknya itu bukan pemerintah. Jadi orang pribadinya nggak bayar lagi, ibaratnya sudah dibayarkan oleh dinas yang terkait dengan ibu guru, berarti dinas pendidikan yang sudah mengawal. Jadi ibu gurunya udah nggak dipotong pajak lagi tuh untuk uangnya. Kayak misalnya kakak di sini dari Kementerian Keuangan, pajaknya sudah disisihkan dan dipotong oleh Kementerian Keuangan. Tapi bukan uangnya yang dipotong, melainkan sudah ditanggung oleh pemerintah semuanya untuk PNS ya. Jadi kewajiban PNS itu hanya lapor pajak saja. Dia nggak ada lagi dari uangnya dipotong pajak. Untuk menjelaskan. Sama-sama. Oke, terima kasih Kawan Belanda teman-teman. Berikan tepuk tangan dulu ya dong. Wah, sepertinya memang waktu berjalan begitu cepat dan ada tadi juga ada benefit juga kan ya. Jadi kita tadi udah mendengarkan materi, udah bagi-bagi hadiah. Kita saatnya ada games lagi. Kita langsung aja nih. Tapi sebelumnya ada bawa handphone nggak? Coba angkat dulu. Ada, semuanya bawa ya. Ada kuota nggak? Yang nggak punya kuota minta dong. Coba buka Instagramnya masing-masing. Buka dulu Instagramnya. Search pajak kota bumi. Coba dicari search pajak kota bumi. Ada tombol yang biru-biru ditekan. Diklik follow ya. Udah? Wajib loh itu wajib. Kalau udah sekarang udah. Oke, nah, kalau udah tenang. Udah. Sekarang bikin story terserah tentang apa yang penting berkaitan dengan pajak. Dimension @pajak kota bumi. Kalau orang mau foto sekarang atau foto-foto tadi atau story pajak kota bumi, nanti 3 story yang paling cepat. Ayo cepat. Yang paling cepat ya. Sama nanti ada lah kalau misalnya dia berkata-kata tulisannya banyak kita kasih juga nggak apa-apa. Ayo. Yang promosinya bagus. Udah. Oke. Mau foto, mau maju, mau kemana terserah, mau foto apapun. Video juga boleh. Di sini ada ini foto juga nggak apa-apa. Siapa yang paling cepat nanti dapat hadiah, sama yang paling menarik instastorynya nanti juga kita kasih hadiah. Kita masih punya toko nanti kita bagi-bagi. Udah? Belum. Udah, tapi jangan cuma story ya, follow juga ya. Udah semua? Ya, nanti kita umuminnya di terakhir. Sekarang kita pakai handphone lagi kan? Iya, pakai handphonenya buka Chrome. Terus buka quizzes.com. Quizzes. Kanajar bisa. Kanajar, quizzes. Cari aja di Google quizzes. Quizzes. Udah masuk? Baik. Masuk. Kodenya 255443. Udah? Dua lima empat tiga. Ayo langsung join quizzes. 255443. 255443. Udah belum? Udah. Mana yang join? Kelihatan nggak Kak? Oh baru 5 masih banyak yang join. Coba. Namanya terserah. Namanya terserah. Yang lucu-lucu boleh. Apa-apa. Baru 9 kok. Tadi di sini ada berapa orang? 40 ya? Nah.
38. Oke. Berarti masih kurang banyak, masih kurang 26. Joinmynews.com, kemudian masukkan kodenya. Kuotanya habis. Mau wifi? Boleh. Mari dong. Itu stand up bukan asisten kita ya. Kenapa jadi asisten kita? Oke. Baru 15, masih kurang banyak. Kurang 23 lagi, 21. Udah? Belum ya? Masih banyak kan? Belum berhasil. Sinyal. Yuk, masih 21 orang. 17 lagi kita tungguin. Masih ada waktu. Kita menunggu teman-teman join di joinmynews.com. Kodenya 25543. Dah? Masih 25. 13 orang lagi yang belum. Nah ini nama-namanya. Masih 24. Udah semua? Udah ya? Masih ada yang coba? Oke. Oke, masih kita tunggu deh. Oke, 2 menit lagi ya. Kita tunggu. Kita tunggu. Hadiahnya masih banyak. Masih ada yang masih banyak. Story yang paling menarik nanti bakal dapat hadiah juga. Oke, apa namanya? Mau dapat hadiah. Ya story yang lain dulu. Belum. Kasih temennya tadi yang lebih tua. Udah semua? Belum? Saya dulu. Udah? Oh 5 lagi, kita tunggu 5 orang lagi yang belum. Siapa yang belum? Ayo. Apa kita lanjut? Oke. Udah? Aman? Aman? Udah? Udah semua ya? Oke, udah ya? Udah siap? Kita mulai ya? Oh belum. Kita mulai dulu. Sabar. Udah? Belum? Udah? Belum, udah? Pojok udah? Belum? Udah? Nah, yuk, siap? Lampunya dibiarkan di oke, kita mulai bersiap ya, di handphonenya dipantengin di microphone-nya. Oke? Udah semua? Dilihat dari situ ya. Kita bakal mulai. 1, 2, 3. Cepat-cepat jawabnya. Paling cepat dan paling cepat jawabannya di situ dan pertanyaannya di situ. Soalnya di situ. Ayo soal sama jawabannya di HP kalian masing-masing. Jawab yang paling cepat dan paling cepat. Nih, Ridho nomor 1 Ridho masih di salib dengan Ridho ini. Oke, Hairi udah naik ke posisi 3. Ayam geprek naik. Woi, masih balapan sama Ridho. Balapan Ridho perkalahan yang Ridho. Hairi naik juga. Lukas juga di posisi 4 dan Diva juga Lukas. Masih ada waktu. Lukas masih nomor 1. Jangan kalah. Ridho Lukas dan Diva juga tidak kalah.
masih memimpin ternyata Lukas dan Rio tergeser. Masih ada waktu ya teman-teman. Jawab pertanyaannya paling cepat dan paling tepat itu nilainya paling tinggi nanti. Oke, ayo masih ada waktu. Ayo jawabnya paling cepat dan paling tepat ini nggak ada waktu buat googling-googlingan. Langsung paling cepat dan paling tepat. Ayo lanjut masih nomor 1. Tuh, Indo kembali naik. Lukas Kemara. Ayo. Hairi, belum ada yang mau balap Hairi. Oke. Posisi tiga teratas masih sama ya, masih belum dikalahkan yang lain. 4 teratas nih. Di mana? Oke, lanjut. Nah ini 5 teratas. Ayo masih ada kesempatan. Paling cepat, paling cepat. Oke, ini masih teman-teman sama. Oh ada. Oh Andi dua naik. Dira juga naik 5 teratas. Ayo menjadi 5 teratas. Nanti setelah itu 5 teratas kita menuju ke depan. Ayo Dira Lukas. Kita mundur ya, ayo dipercepat pertanyaan dijawab paling cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lukas, siapa aja nih? 1, 2, 3 nya. Andi, Dira dan Lukas kasih buatan dulu. Ini Dira, pasti itu Dira. Ini kalau nggak Lukas Andi. Apa? Oh, Lukas apa lagi? Terus mereka 4-5 nya kan? Ridho sama Hairi. Sini satu, coba sama Lukas ya? 2? 2 nih. Andi. Terus Ridho sama Hairi. Oke. Kita kasih hadiah dulu 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3 nya dapat hadiah. Oke, mau payung atau mau tumbler? Kamu payung, ini nomor 2 payung katanya. Kamu apa? Tumbler. Oh iya sih payung nggak? Nih, kamu payung. Ini enggak ini. Coklat dapat mana? Iya, boleh juga pada payung ya. Udah. Ini yang peringkat apa? Oh ini semua coklat ya? Oh, oke. Coklatnya banyak dijual lagi ya? Oke, nah buat dulu. Itu dulu, tunjukin hadiahnya. Geser.
Oke, udah kita berikan tepuk tangan dong buat teman-teman yang posisi ini. Boleh dulu kita. Oh iya, kita review sekarang pertanyaannya. Iya, pertanyaan itu. Kita coba jawabannya apa sih? Tadi ada yang di slide. Berapa persen? Terus? Pusat DGP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat kecuali dari regulasi pajak motor masuk ke pajak. Oke. Disebut apakah orang yang menerima atas? Betul. Urutan kewajiban perpajakan yang benar. Betul. Oke. Next. Di manakah alamat KWKP Bumi? Jalan Ahmad. Ya, betul. Syarat-syarat pendaftaran PWP tadi poin berapa? 04. Oke ya, next. Surat memberitahu nama SPT terdiri atas SPT, masa dan tanggungan. Kemanakah lokasi belanja negara pemerintah pusat yang paling besar? Halaman pendaftaran PWP direct ya tadi. Direct buat pajak dan urusan. Lanjut. Tempat menyetor pajak itu kecuali ke petugas pajak yang jadi setelahnya ke kantor pos, ATM, internet banking, Indomaret Ya. bisa. Jadi langsung dikirim ke kas negara, tidak melalui petugas pajak. Oke. Berapa tadi disampaikan Kak Fadil akhir Maret 31 Maret. Nah, perubahan PWP menjadi mulai berlaku 1 Januari 2024. Di tagline tadi di akhirnya ada pajak Buat Indonesia maju. Terus sumber pendapatan negara kecuali Apa yang tulisannya? pajak daerah. Daerah, pajak hiburan, pajak reklame dan next. Nama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Oke, belum. Penyanyi PWP nomor kok. Betul. Hari pajak tanggal 14 Juni. Batas usia 14. Oh, seperti tidak. Sudah habis. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk Indonesia. Teman-teman pintar-pintar banget dan luar biasa. Kita ada hadiah lagi, masih banyak hadiah ternyata. Untuk oke. Followers tercepat Udah ditutup ya ini. Aldinyo. .16. Aldinyo mana Aldinyo? Terus yang kedua ada Dionijel. Buat kamu tuh Instagramnya. Terus Sama Adi Manuru terus. Oke, sini. Maju. ini ada story termenarik juga @Rama Agustio. Maju. Semua maju tadi yang dipanggil. Kedua Aldinyo lagi nih. Aldinyo udah 2. Terus yang ketiga @Gosri. Gosri. Kelas Kak, gimana Kak? Yang bikin dari kontennya siapa? Ini maju. Tapi pakai HP saya. Aduh, kita kasih coklat semua. Juara? Baru 3 yang ini. Juara 3 followers tadi siapa? Sama Andi. Andi mana Andi? Oh ini Andi, juara 3. Juara 2 followers apa? Juara 3 mana juara 3? Juara 3. Juara 3
Juara 1 followers Aldinio. Terus apa lagi? Story tadi Ghost ya? Ghost. Ya. Juara 2 story kalau Aldinio. Wah, betul. Ini kita buat kami. Juara 1 apa? Oke. Buat tadi foto dulu. Oke. Habis ya. Coba kakak warnanya sebelahnya sebelah. Ada betul ya? Ada yang buat? Tadi nih sebelah sini nih. Nah coba ya. Tadi waktu pertama ada videonya ya. Ingat gak ibu-ibunya lagi masak apa? Yang sebelah sini video sini. Coba. Itu jauh banget, boleh dikasih nggak? Yang mana? Iya belum dapat coklat ya, Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada seluruh adik-adik dari SMA Negeri 1 Kota Bumi dengan tepuk tangan meriah. Wah, sangat luar biasa sekali dan terima kasih juga kepada Ibu Eliza atas waktu dan kesempatannya dan penampilannya serta Pak Ibnu, Mas Sanyani, Mas Fadlan serta rekan-rekan dari PPPS Ghost School 2023. Akhirnya sampai kita ke penghujung acara, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik semuanya. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelumnya kita mau pantau sedikit. Berangkat sekolah terus langsung Cepet banget ya. naik motor jangan sampai terjatuh. Artinya, Kami akhiri sampai di sini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu yang di sebelah sini ada yang maju. Ayo, tadi yang ambil kursi kakak siapa tadi ada orang yang ambil kursi. Sini boleh sama. Maju sebelah sini, maju sini. Terima kasih Bapak Ibu dari Departemen Keuangan khususnya Kendra Pajak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan buat anak-anak bisa bermanfaat. Ibu silakan Ibu melakukan pertanyaan. Fadlan. Oke, yang cowok duduk di paling depan ya, yang ceweknya sebelah sini sebelah kanan, sebelah kanan. Mundur. Sebelah sini deh. Belakang sini masih kosong. Oke, yang depan duduk, yang tengah. Duduk separuh. Nah, gitu kayak Yopi. Yang tengah kayak Yopi. Lagi.
boleh agak menit. Namanya yang paling belakang tidak ada bagiannya. Ya. Biar kelihatan. Oke, foto dulu ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tangannya gini semua. Oh video lagi video. Sampai keren ya. Lagi ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, video sekarang ya. Videonya kita ya Pak ya. Yang Ya, tadi. slogan yang tadi ya, ini ada potongan juga ya. Oke, udah siap? Kak Indah, Kak Nazar udah siap? Oke. 1, 2, 3. Teks Go 2023. Bukti peduli para negeri. Tepuk tangan. Oke. Udah